Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ainur Rohim dari Prodi Teknik Informatika, NIM 2023694005. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan dari penelitian saya yang berjudul Analisis Konsumsi Daya dan Performa pada aplikasi Android dengan Farm Mode Flutter. Oke. Dalam plan ini terdapat bab satu aja. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini ada 6 bagian. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat metodologis, kontribusi. Nah, itu. Baik, kita akan menjelaskan yang poin pertama, yakni latar belakang. Dari latar belakang di atas ini saya merangkum dari latar belakang tersebut di atas. Yang pertama, di era digital sekarang, aplikasi seluler telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari dan kinerja yang cepat serta responsif sangat dibutuhkan. Yang kedua, Flutter sebagai alat pengembang lintas platform menawarkan platforma yang tinggi, desain antarmuka yang konsisten, dan dukungan komunitas yang kuat. Poin yang ketiga, fokus pada peningkatan kinerja harus dilakukan selama seluruh proses pengembangan untuk menjamin bahwa aplikasi berjalan dengan stabil, efisien, dan memberikan pengalaman terbaik untuk pengguna. Nomor 4, setiap langkah dalam pengembangan dari analisis kebutuhan, desain antarmuka, implementasi kode, hingga pengujian harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan kualitas aplikasi. Poin 5, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi, mengukur, dan membandingkan performa aplikasi Flutter dengan indikator seperti pengguna baterai, CPU, GPU, dan memori untuk memberi panduan yang berguna bagi para pengembang. Oke, untuk kita membahas selanjutnya yakni perumusan masalah dari atas. Yang pertama, apa pengaruh kinerja aplikasi terhadap pengalaman pengguna ketika menggunakan aplikasi Flutter di berbagai perangkat? Masalah yang kedua, apa saja komponen seperti baterai, CPU, GPU, dan memori yang berpengaruh terhadap kestabilan serta kecepatan respon aplikasi Flutter? Untuk masalah yang ketiga, metode apa yang efektif untuk menganalisis dan mengukur kinerja aplikasi Flutter dengan tujuan mengidentifikasi kendala dan meningkatkan kualitas performa? Poin yang keempat, strategi apa yang dapat diterapkan oleh pengembang untuk memastikan bahwa aplikasi Flutter berfungsi dengan efisien, cepat, dan ramah pengguna di berbagai platform? Dari rumusan masalah tersebut juga terdapat tujuan penelitian. Nah, tujuan yang ingin dicapai dalam plan ini adalah yang pertama, untuk menganalisis pengaruh kinerja aplikasi terhadap pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi Flutter di berbagai perangkat. Yang kedua, untuk mengidentifikasi komponen berbagai CPU, berbagai baterai, CPU, dan memori yang berpengaruh terhadap kestabilan dan kecepatan respon aplikasi Flutter. Untuk tujuan yang ketiga, untuk mengevaluasi metode yang efektif dalam menganalisis dan mengukur kinerja aplikasi Flutter guna mengidentifikasi kendala dan meningkatkan performa. Untuk tujuan yang keempat, untuk merumuskan strategi optimasi yang dapat diterapkan pengembang agar aplikasi Flutter berjalan efisien, cepat, dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal di berbagai platform. Di sini saya jelaskan dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Dan untuk yang keempat yaitu yakni manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama manfaat teoritis, yang kedua manfaat metodologis. Di sini saya akan jelaskan manfaat teoritis dulu. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang pengaruh kinerja aplikasi Flutter terhadap pengalaman pengguna. Yang kedua, menambah wawasan mengenai faktor teknis baterai, CPU, GPU, dan memori yang memengaruhi stabilitas responsif aplikasi.
Yang ketiga, menjadi dasar teori bagi pengembangan aplikasi lintas platform yang optimal dari segi performa dan pengalaman pengguna. Yang kedua, yakni manfaat metodologis. Yang pertama, manfaat metodologis. Penelitian ini membantu saya memahami tentang pengaruh kerja pada aplikasi Flutter terhadap pengalaman pengguna, berbagai evaluasi, pengukuran, dan perbandingan pada aplikasi Flutter dengan menggunakan perangkat seperti baterai, CPU, dan GPU, dan memori, agar dapat berjalan dengan stabil dan diterapkan pada studi kasus nyata. Yang kedua, memberikan gambar tentang wawasan mengenai faktor teknis pada perangkat yang dapat mempengaruhi stabilitas dan responsivitas aplikasi. Yang ketiga, melalui penelitian ini, saya belajar bagaimana merumuskan masalah, menyusun tujuan, memilih metode yang sesuai, serta menentukan cara pengujiannya. Dengan mempelajari alur R dan D, melalui contoh konkret saya jadi lebih memahami penerapannya dan bukan hanya teori saja. Yang keenam, tentang kontribusi. Nah, kontribusi ini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama, kontribusi teoritis. Yang kedua, kontribusi praktis. Untuk kontribusi teoritis, saya mengambil 3 poin. Yang pertama, memperkaya literatur mengenai evaluasi performa aplikasi filter berbasis sumber daya perangkat, baterai, CPU, GPU, dan memori. Yang kedua, menambah wawasan bahwa stabilitas aplikasi dipengaruhi oleh interaksi aplikasi dengan perangkat keras. Yang ketiga, menjadi rujukan untuk penelitian lanjut terkait optimasi performa pada framework lintas platform. Dan untuk kontribusi yang kedua, yakni kontribusi praktis. Praktis yang pertama, memberikan panduan praktis bagi pengembang untuk memantau dan mengoptimalkan performa pada Flutter. Yang kedua, mengidentifikasi cara mengatasi kendala konsumsi sumber daya aplikasi melalui alat seperti Flutter DevTool. Yang ketiga, dapat dijadikan acuan bagi tim pengembang dalam menerapkan praktik pengembangan berbasis performa dari tahap desain hingga pengujian. Selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari proposal penelitian kami. Jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang jelas, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.